Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik dan orang tua kita di Iya, rumah. selamat hari Minggu ya buat adik-adik dan orang tua di rumah. Ya, jadi hari ini Bang kita beribadah kembali di rumah ya Bang ya. Ya, beribadah kembali di rumah kita masing-masing dan kita memperingati hari Pentakosta, hari naiknya Tuhan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Iya, dan juga nih bulan ini seharusnya pesta sekolah minggu ya Bang ya, ulang tahun sekolah minggu. Betul. Yang ke 52 tahun. Ya, cuman dalam keadaan seperti ini kita jadi beribadah kembali Di rumah kita di rumah masing-masing. masing-masing. Mudah-mudahan bulan udah bisa ya Bang. Iya, kita udah bisa. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, harapan kita sudah bisa beribadah kembali di kelas kita masing-masing. Iya, amin. Oke, jadi ini tanggal 24 Mei 2020 kita beribadah di rumah kita masing-masing kembali ya. Nah, untuk membuka ibadah kita bernyanyi lagu Happy Yaya. Kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi Happy Yaya. Happy Yaya ya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya ya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Bang ya. Happy Yaya ya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, jadi untuk membuka ibadah kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya. Kita bersatu doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kami kesehatan yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami Tuhan, rasa syukur kami untuk memuji muliakan nama-Mu juga ya Tuhan Yesus. Bapa, walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, kiranya tidak menjadi patah semangat dan putus asa bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang sedang mendampingi kami beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan dan umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Apapun kegiatan mereka pada pagi hari ini, kiranya Kau berkati juga mereka ya Tuhan. Kau berikan umur yang panjang juga ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke. Nah, jadi biar lebih semangat Bang, kita nyanyi lagu yang gembira, Daki-daki gunung yang tinggi. Kita nyanyikan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan Kau ada.
terambil dari mana ya? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini Terambil dari Mazmur 121 ayat 2. Ya, jadi Mazmur 121 ayat 2 itu ayat hafalan ya Bang. Ya, Ayatnya apa tuh Bang? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya. Panjang ya Kak sedikit. Nah, kita ulang ya Kak sekali lagi ya. Kita ucapin sama-sama Ya. ya. Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Oke. Ayat hafalan ini tetap kita videokan kan Kak? Iya, seperti biasa tetap kita videoin. Ya. Tetapi kepada adik-adik semua dan orang tua kami, walaupun hadiahnya belum datang ke rumah kita masing-masing karena kesibukan masing-masing dan kondisi cuaca yang belum menentu, kami dari guru-guru sekolah minggu GKPS Menteng Indah mohon maaf, tapi adik-adik tetap tenang, nanti kita antarkan kok ya kan Kak Desi? Iya, ada kok bingkisannya. Udah dipersiapkan Iya benar. sama Miss Mamas. Iya. Nah jadi ayat hafalan tetap di videoin, dikirim ke guru-guru sekolah minggunya setiap kelasnya. Iya. Ya. Nah kita ucapkan sekali lagi ya Bang ya. Iya Kak. Ya. Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. yang menjadikan langit dan bumi. Oke, ayat hafalannya itu terucap pertolonganku adalah dari Tuhan. Berarti cuma hanya Tuhan Ya, Bang, hanya Tuhan. Cuma hanya Tuhan tempat kita berharap dan berdoa. Nah, Yesus hanya satu-satunya ya Bang ya. Ya. Ya, kita kembali bernyanyi nih Bang. Ya, judul lagunya Yesus itulah satu-satunya. Jadi sesuai dengan ayat hafalan kita ya Bang. Ya, betul. Ya, kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali Akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya Bang, ya lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, jadi untuk kali ini Bang, minggu ini Kak Desi mau ngajarin adik-adik semua untuk mengucapkan doa Bapa kami. Ya, jadi buat adik-adik semua, terkhusus kelas besar dan kelas sedang, doa Bapa kami harus sudah tahu ya Bang ya. Iya, sudah bisa dihafal juga. Bisa dihafal juga. Kelas sedang juga kemarin waktu Kak Desi ngajar kelas sedang juga dicatatin tuh di buku catatannya langsung doa Bapa kaminya ya. Cuman kita ucapin ya. Jadi kita ucapkan sedikit demi sedikit dulu. Kemudian Bang Lamot ikutin ya. Oke, kita belajar doa Bapa kami ya buat adik-adik semua diucapin di rumah masing-masing ya. Kita sebutkan ya. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan akan kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Iya, jadi untuk minggu ini kita ajarin doa Bapa kami ya. Semua pasti udah hafal. Harus bisa dong. Iya, benar. Ya, karena kan kita tidak ada aktivitas. Nah, walaupun ada aktivitas, kita boleh dong ngambil waktu sedikit untuk menghafalkan doa Bapa kami. Jangan terlalu banyak main game, Iya, benar. main TikTok, Iya. gitu. Oke. Jadi ini doa ini bisa nggak Bang pada saat tidur kita doain? Boleh Kak, Ucapkan. boleh. Boleh ya? Iya. Jadi doa pengantar tidur juga Iya, bisa. boleh. Atau kita mau mulai beraktivitas, Boleh. misalnya mau sekolah di rumah kan gitu. Iya. Bisa berdoa ini juga ya. Tapi kepada adik-adik kelas sedang sama kelas besar, jangan ini dibuat jadi acuan. Jadi tiap hari doanya doa Bapa kami, Iya, kan benar. gitu. Iya. Mau makan doa Bapa kami, mau ke sekolah nanti doa Bapa kami, mau tidur doa Bapa kami. Jadi kepada adik-adik kami kelas sedang dan kelas besar sudah boleh mengkreasikan doanya. Sudah, karena kan Kak, doa ini kan kita napas yang hidup, terus cara kita ngomong kepada Bapa Tuhan, kita di ya. surga. Iya. Cara kita Jadi berkomunikasi. iya, kalau doa Bapa kami terus kan nggak ini macam kita nggak bisa berkarya. Nah, adik-adik semua coba menuangkan isi hatinya kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, mengungkapkan keluh kesah kepada Tuhan melalui doa. Nah, itu challenge-nya Bang ya. Boleh Kak? Boleh dong. Boleh. Ya, jadi nanti ya adik-adik semua bakalan ada challenge lagi setiap minggunya kita Iya. adakan yang namanya challenge. Challenge. Jadi nanti challenge-nya bakalan disampaikan oleh Bang Lamhot. Lamhot ya. Nah, jadi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Lamhot, kita nyanyi lagu Kumenang Kumenang ya, karena kita udah menang ya Bang ya. Iya, kita Tebus sudah dosa menang. kita oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Kumenang Kumenang. Kita nyanyikan. Kumenang di dalam Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Kumenang di dalam Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya Bang ya. Kumenang. Kumenang di dalam Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, jadi kita mendengarkan firman Tuhan dari Abang ya. Waktu dan tempat kita persilakan ya Bang. Sebelum kita mendengarkan cerita atau firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan atas segala rancangan-Mu atas kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka.
Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa, mampu memberikan kepada kami semangat yang luar biasa pula. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar kiranya firman ini menjadi kebenaran-Mu dan terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Kami bacakan sekali lagi. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, adik-adik sekalian, firman ini mau bercerita kepada kita bahwa kita tidak boleh takut karena ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Tema kita pada pagi hari ini dibuat di sini, Tuhan penolongku. Adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik merasa takut? Takut adalah sifat dasar manusia yang ditandai dengan kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Mungkin dari kita semua pernah merasakan hal-hal ini. Mungkin kita takut akan gangguan teman-teman kita yang usil. Mungkin kita takut sewaktu kita berjalan di kegelapan. Mungkin juga kita takut waktu kita ujian, kita tidak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Tapi percayalah, di sini kita mau diajarkan, kita tidak boleh takut. Karena kita mempunyai Allah yang hebat, Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mau menolong kita di dalam setiap pergumulan. Pada nats ini, kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud pada cerita ini ketakutan kepada mantan raja, yaitu Raja Saul. Karena Raja Daud ini lebih terkenal daripada Raja Saul jadi iri hatinya dan dia ingin berencana membunuh Daud. Dan Daud pun tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Saul. Makanya dia berlari, dia bersembunyi dari kejaran Saul supaya dia tidak terbunuh. Tetapi melarikan diri ini tidak menjadi solusi yang pasti bagi Daud. Di dalam ketersendiriannya, dia mengingat kembali kepada Tuhan yang luar biasa itu. Makanya dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah, sesudah dia berseru kepada Tuhan, ada ketenangan hati di sana. Tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi ada kebimbangan. Mengapa Raja Daud tidak mau melawan Raja Saul? Karena Raja Daud tahu bahwa membunuh atau melawan yang lebih dewasa atau lebih tua itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita di rumah mau melawan orang tua kita, mau melawan abang kita atau kakak kita mengusili, itu adalah suatu kegiatan yang tidak Tuhan sukai. Oleh karena itu, kepada adik-adik semua, di dalam perikop ini Tuhan mau mengajarkan melalui Raja Daud supaya kita
tidak membalaskan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang pernah takut atau gelisah dan khawatir? Semua kita pasti pernah. Nah, di dalam ini, apa yang menjadi alasan kita? Makanya kita takut. Mungkin seperti hal tadi, ketakutan akan sesuatu, tidak mendapatkan nilai yang bagus, ketakutan karena kita membuat salah kepada orang lain atau teman kita, banyak sekali. Nah, di dalam ketakutan kita ini, disinilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita takut jalan malam, bisa berdoa, bernyanyi lagu gereja. Kalau kita melintasi tempat-tempat yang gelap, kalau ketika ada kawan kita yang memusuhi kita, kita tidak boleh membalaskan itu kepada mereka. Nah, apa yang menjadi syarat utama untuk menghapuskan ketakutan itu? Kita boleh berdoa untuk pengampunan kepada teman-teman kita atau orang yang membuat rasa takut kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan mau jelaskan, Tuhan mau ceritakan, menuntun kita supaya kita saling memaafkan, saling mengasihi, menyayangi, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang selalu menolong kita. Adik-adik sekalian, mungkin di dalam kita berdoa mengatasi ketakutan kita, ada jawaban yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah belajar, kita sudah berdoa, kemungkinan besar dalam ujian kita dapat nilai yang memuaskan. Nah, kalau kita melihat kawan kita yang kesusahan, kita mendoakan dia dan memberikan bantuan, kemungkinan besar ada solusi bagi kawan kita. Oleh karena itu, kita juga bisa menjadi penolong kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, menjadi solusi dan jawaban yang terbaik mungkin. Oleh karena itu, kepada adik-adik semua, dipesankan kepada kita semua, jangan ragu untuk menolong orang lain, karena di saat kita menolong, kita sudah memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan diberikan melalui kita kepada orang-orang lain. Terpujilah Tuhan melalui ibadah ini, melalui khotbah ini yang mengajarkan kepada adik-adik semua supaya jangan takut, jangan bimbang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Semua yang menjadi challenge kita seperti yang sudah diutarakan tadi bersamaan dengan Kak Desi, kita membuat doa kita atau pengharapan kita di dalam selembar kertas, nanti difotokan, dikirimkan kepada guru-gurunya. Jadi ada dua, yang pertama video ayat hafalan, dan yang kedua itu adalah doa atau pengharapan yang ditulis di dalam selembar kertas dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Amin. Kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami akan tetap mengingat ini ya Tuhan. Oleh karena itu mari tanamkan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, agar boleh bertumbuh, berbuah dan menjadi tongkat di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan pertolongan yang luar biasa juga kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, mari berkati kami dimanapun kami berada. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati juga pemerintahan kami, pimpinan kami ya Tuhan. Mari Engkau memberikan hati yang luar biasa yang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dosa. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kepada Kak Desi. Ayo Kak, kita lanjutkan ibadah kita. Iya, jadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Abang Lamhan ya. Nah, jadi challenge kita tadi, coba diulangi lagi Bang, atau ngapain challenge sih tadi? kita yang pertama video ayat hafalan yang biasa. Yang kedua tadi membuat doa atau pengharapan dalam selembar kertas ditulis, baru difotokan, dikirimkan ke WA guru. Iya, jadi ini pengharapan adik-adik semua pasti berbeda-beda ya Bang ya. Iya, jelas Jadi pasti isinya berbeda-beda pasti. Iya. Pengharapan untuk saat ini ya. Iya. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan lagu pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Kita nyanyikan.
telah ada di dalamku. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menyanyi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oke, kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami di awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, majelis jemaat yang terendah sampai yang tertinggi, pimpinan kami, negara kami juga ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa. Oleh karena itu ya Bapa, mari tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus, agar semua kuasa-kuasa si jahat yang mengatasi hidup kami boleh dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jugalah yang menyertai kami, berkati anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami ase torang ganu, senggoy dalanan nami salakan natosa, dohama soma nami torang agenuja. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan